apakah kalian seorang pemuda di dunia pertanian? Video singkat ini dibuat khusus untuk kalian. Kita akan membahas satu solusi praktis dan terjangkau untuk meningkatkan kesuburan padi, menggabungkan kelebihan pupuk kompos dengan pupuk pabrik kimia. Bahan utamanya ada dua, yaitu pupuk kompos dan pupuk pabrik. Pertama, yaitu pupuk kompos. Ini adalah pupuk alami dari sisa tanaman atau kotoran yang sudah terurai. Kelebihannya, dia memperbaiki struktur tanah, membuat tanah gembur, dan bisa menyimpan air lebih baik. Nah, bayangkan, dia itu seperti memperbaiki rumah. Bagi akar padi, kedua pupuk pabrik atau kimia, seperti urea atau NPK. Kelebihannya, dia tuh memberikan nutrisi yang siap saji dan cepat diserap oleh tanaman. Dia seperti makanan cepat saji yang penuh energi untuk pertumbuhan padi. Nah, kenapa kita tidak memilih salah satu saja? Karena masing-masing punya kelemahan. Pupuk kimia saja dalam jangka panjang bisa membuat tanah keras dan capek. Tanah hanya jadi tempat menancap, bukan rumah yang nyaman. Pupuk kompos saja, kadang nutrisinya tidak cukup cepat untuk memacu pertumbuhan optimal padi di fase-fase kritis. Dengan mengombinasikannya, kita mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Kompos menciptakan tanah yang sehat, sementara pupuk kimia memberi makanan yang cepat untuk padi. Hasilnya, sinergi, efisiensi pupuk kimia meningkat karena tanahnya dalam kondisi prima. Nah, yang berikutnya yaitu solusi praktis yang bisa diterapkan. Bahkan dalam waktu singkat, ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk pemula. Sebelum bibit padi ditanam, campurkan pupuk kompos ke dalam tanah. Sebagai praktik kita kali ini menggunakan media pot. Banyaknya pupuk kompos yang digunakan sebanyak setengah pot atau secukupnya. Kalau lahan 100 meter persegi, gunakan sekitar 20-30 kg pupuk kompos. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan tanah. Pupuk organik atau kompos melepaskan unsur haranya secara perlahan dan bertahap seiring proses dekomposisi oleh mikroorganisme tanah. Banyaknya pupuk kimia memberikan nutrisi cepat, sementara kompos menciptakan sistem yang siap menerima dan menahan nutrisi itu. Pada fase awal pertumbuhan, jika padi sudah hijau, tinggi sekitar 15-20 cm, taburkan pupuk kimia dengan dosis yang lebih ringan dari biasanya karena tanah sudah lebih subur berkat kompos. Kita tidak perlu banyak untuk lahan 100 meter persegi, 1-2 kilo pupuk urea atau NPK tergantung tanaman yang kalian tanam. Karena tanaman kali ini kita contohkan adalah padi, jadi kita menggunakan pupuk urea ditaburkan secara merata sudah cukup memberikan dorongan nutrisi. Perlu diketahui selalu ikuti petunjuk pada kemasan pupuk agar tidak kelebihan dosis. Kunci utamanya di sini adalah dengan adanya kompos, akar padi lebih sehat dan mampu menyerap pupuk kimia ini dengan lebih efisien. Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan penggunaan pupuk kimia yang lebih sedikit. Lalu, apa manfaatnya untuk masyarakat? 1. Lebih hemat. Penggunaan pupuk kimia bisa lebih efisien. 2. Tanah lebih sehat. Investasi untuk masa panen yang berkelanjutan. 3. Hasil potensial lebih baik. Tanaman lebih sehat dan kuat. 4. Ramah lingkungan. Mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Dengan cara ini, kita bukan hanya mengejar hasil panen untuk hari ini, tapi juga memelihara warisan yang sangat berharga, yaitu tanah yang subur untuk generasi mendatang. Bukan hanya soal hemat dan sehat, tapi juga soal mekanisme penyerapan unsur hara yang jauh lebih alami dan efisien. Pupuk organik pabrik seperti yang kita ketahui memberikan nutrisi siap saji yang tepat diserap tanaman untuk dorongan pertumbuhan instan.
Yang lebih menarik dari kombinasi ini menjadi tanam alami terhadap perubahan iklim. Saat musim hujan lebat, pupuk pabrik tunggal mudah terkunci dan hilang dari zona perakaran. Sebuah proses yang disebut leaching, namun kompos memperbaiki struktur dan meningkatkan daya ikat tanah, atau yang kita sebut kapasitas tukar katoin atau KTA. Hara organik jadi lebih terikat dan tidak mudah hilang terbawa air. Sebaliknya, saat musim kering atau kemarau, kompos meningkatkan kemampuan tanah untuk meningkatkan air, seperti spon alami. Dengan adanya air yang tertahan ini, unsur hara dari pupuk kimia tetap larut dan tersedia bagi akar padi, memungkinkan penyerapan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kunci aplikasi untuk sinergi maksimal adalah berikan kompos sebagai pupuk dasar sebelum tanam. Ini memberi waktu bagi tanah untuk sehat, kemudian berikan pupuk pabrik secara bertahap. Dengan strategi ini, kita meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kontaminasi lingkungan, dan yang terpenting mencapai hasil panen potensial yang lebih baik. Dengan cara ini, kita bukan hanya mengejar hasil panen untuk hari ini, tapi juga memelihara warisan yang sangat berharga, yaitu tanah yang subur untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi singkat ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kemajuan pertanian kita bersama. Salam Go Green!